sini kita dari kelompok 4 akan menjelaskan terjadinya fenomena hujan. Sebelumnya, apakah kalian tahu terjadinya fenomena hujan? Kalau nggak ada yang bisa jawab, kita bantuin ya. Let's go. Tomorrow. Pengertian hujan. Hujan adalah peristiwa jatuhnya butiran-butiran air dari awan ke permukaan bumi. Hujan merupakan bagian dari siklus air yang terjadi di bumi. Selanjutnya, dampak dari hujan. Hujan juga memiliki dampak positif dan dampak negatifnya tersendiri. Dampak positif dari hujan seperti 1. Mengisi sumber air. Hujan mengisi danau, sungai, dan lain-lain sehingga memastikan ketersediaan air bersih. 2. Membantu pertanian. Hujan juga membantu tanaman tumbuh dan berkembang sehingga meningkatkan hasil panen. Yang ketiga, mengurangi polusi. Hujan juga membantu membersihkan udara dan mengurangi polusi. Selanjutnya, dampak negatif dari hujan seperti 1. Banjir. Hujan lebat dapat menyebabkan banjir yang dapat merusak infrastruktur dan menyebabkan korban jiwa. Yang kedua, tanah longsor. Hujan dapat menyebabkan tanah longsor yang dapat merusak infrastruktur dan menyebabkan korban jiwa. Yang terakhir, ketiga, kerusakan infrastruktur hujan dapat merusak infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan. The next day. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak bagaimana proses terjadinya hujan? Proses terjadinya hujan pertama adalah terjadi penguapan atau evaporasi yang dibantu oleh matahari, terjadi di pinggiran pantai maupun di tempat-tempat lainnya. Sedangkan transpirasi atau pelepasan keluar air sebagai metabolisme dari tumbuh-tumbuhan. Kedua proses ini merupakan perubahan air menjadi gas yang dibawa menuju atmosfer bumi, lalu dibantu oleh kondensasi. Kondensasi adalah proses utama yang terjadi saat hujan, yaitu merupakan proses perubahan air menjadi gas atau penggemunan. Berkebalikan dengan evaporasi tadi, kondensasi terjadi karena air mengalami perubahan dan suhu dan tekanannya. Air berkumpul membentuk awan hitam menjadi penyebab hujan, disebut dengan hujan cumulus. Tapi bahayanya adalah hujan cumulonimbus karena berbentuk awan padat yang bisa menghasilkan petir dan sebagainya. Lalu proses terakhir adalah presipitasi, terjadi karena adanya pendinginan dan penambahan uap air sehingga air membentuk awan mencapai titik penuhnya. Kalian teman-teman juga harus tahu kalau presipitasi terjadi ada dua, yaitu presipitasi hujan dan salju. Hujan terjadi karena turunnya air di tempat perubahan suhunya yang panas sehingga menghasilkan hujan. Sedangkan presipitasi salju terjadi di daratan tinggi seperti yang tekanan udaranya tinggi sehingga dingin yang membentuk butiran-butiran salju. Itu adalah proses terjadinya hujan. Apa kalian paham, teman-teman? Kesimpulan, hujan merupakan proses kondensasi uap air di atmosfer menjadi butir air yang jatuh ke permukaan bumi. Hujan merupakan bagian dari siklus air, memiliki manfaat dari kehidupan di bumi seperti untuk menyuburkan tanah dan lain-lain.